Selamat sore Pak Jack. Hari ini Pak Jack dikukuhkan dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia. Seperti apa harapan Pak Jack sebagai Wakil Ketua Umum dan sekaligus pengusaha pariwisata alam? Sejauh mana? Terima kasih Pak. Pertama, saya sebagai anggota yang mempunyai tempat wisata di 8 provinsi. Jadi sebagai anggota, kami semua berharap agar pengurus ini dapat membantu anggota-anggota untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka dari segi pariwisata. Kemudian dapat menjembatani dengan pemerintah untuk bisa berkolaborasi untuk mengangkat pariwisata di Indonesia untuk mancanegara. Terima kasih. Sejauh mana ini anggotanya dan upgrading keanggotaannya secara teknis, manajemen, bimbingan teknis termasuk peraturan dan kegiatan di bawah. Nah, jadi gini, teman-teman, sekarang saya lagi berharap kalau bisa ada setiap kesempatan ada satu bimbingan teknis agar ini kan hampir setiap saat itu berubah. Jadi semoga dengan bimbingan teknis yang dilakukan oleh PJLHK atau KSDA ini dapat membantu teman-teman untuk membuat laporan atau meningkatkan pendapatan dari hasil-hasil wisata di Indonesia. Apa ini khusus melalui peraturan menteri, sehingga asosiasi ini wadah yang khusus masyarakat sekitar hutan, khususnya pariwisata alam, pengusaha wisata alam. Tentu ada perlakuan khusus yang harusnya bisa dimaksimalkan para pengusaha, yang mana bisa meningkatkan dampak kepada masyarakat ekonomi dan kepada anggota dan tentunya kepada pertumbuhan ekonomi nasional di bidang pariwisata. Itu kan karena waktu di zamannya Pak Jokowi itu kan pariwisata itu adalah nomor 2 untuk bisa mendatangkan pendapatan bagi APBN. Kita berharap kita juga terus meningkatkan pendapatan itu agar ekonomi Indonesia atau masyarakat di sekitar itu terkoordinasi sama-sama untuk meningkatkan pendapatan daerah masing-masing. Apalagi COVID sudah selesai dan pertumbuhan ekonomi sudah rata-rata 5%. Ya. Seperti apa peluang pariwisata alam di Indonesia? Kalau mau lihat sekarang ini dengan selesainya ini COVID ini sudah mulai meningkat pendapatan dan pengelolaan pariwisata alam. Karena kita berharap dengan ada pariwisata alam ini meningkat di sekitar situ, masyarakat situ cukup terangkat ekonominya. Kemudian kita ingin supaya negara-negara banyak lebih tahu tentang Indonesia, tentang pariwisata yang sangat natural. Beda dengan di Singapura itu nggak dibikin-bikin. Kalau kita ini memang sangat natural. Wisata alam benar ya. Iya benar. Jadi sangat potensi untuk kita kembangkan seluruh dunia. Terakhir Pak Jack, kendala dan tantangan para pengusaha pariwisata alam Indonesia seperti apa? Ya kalau kendalanya, pertama perolehan izin. Karena izin itu kan ada kalanya makan waktu. Kedua, masalah finansial kepada teman-teman yang join dengan para pendana ini. Itu yang menjadi kendala. Ketiga, kesiapan masyarakat untuk menerima para wisatawan itu baik dalam domestik atau baik luar negeri. Karena ada beberapa tempat yang masih sangat kurang. Bentuk wisatanya apa? Cagar wisata, cagar budaya, atau hotel, atau rekreasi, atau pantai, seperti apa yang digarap? Kalau yang kita hampir kebanyakan termasuk saya, itu ada cagar budaya alam, ada pantai yang spot-spot pantai, ada juga pegunungan yang kita lihat seperti apa tuh yang terjadi di Aceh atau di Papua sana. Nah, jadi seperti ada juga di Bandung Utara itu banyak sekali yang pegunungan yang sangat indah banget yang kita lihat kemarin. Berarti kalau wisata ditingkatkan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh sangat membantu ekonomi Indonesia, termasuk masyarakat yang di sekeliling itu. Justru itu kemarin wisata itu masih beradu dengan UMKM pendapatannya untuk meningkatkan pendapatan negara maupun peningkatan anggota dari masyarakat yang ada di sekitar itu. Saya lihat banyak pengusaha wisata yang bergerak secara organik. Tebing-tebingnya dijadikan tempat wisata. Banyak sebenarnya para pengusaha wisata yang tidak tergabung di sini, tapi secara organik sudah
meningkatkan diri. Itu apa mereka akan diajak untuk ke apa ini nanti, Pak? Nah, sekarang kan ini kan kita akan memperluas. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, pertama yang ada hubungan dengan konservasi atau KSDAE, kedua kita melihat potensi ada di luar tapi semua bicara alam. Misalnya ada desa wisata dan lain-lain. Nah, itu kita akan pelan-pelan kita akan menerima mereka untuk kita bergabung di sini untuk sama-sama bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Oke, terima kasih Pak Jack.